bangun. Mama kok mukul aku sih? Bangun. Kaget tahu. Kamu tidur kayak pingsan tahu nggak sih? 3 jam nggak bangun-bangun. 3 jam? Kota ini sudah hampir tenggelam gara-gara kamu. Hujan badai serem banget dari tadi. Maafin aku mah. Pasti karena aku kecapean makanya sampai hujan badai. Oh iya mah, Reza di mana? Dia udah sampai belum ya di Jepang? Dari tadi nggak ada kabar sih. Kayaknya dia masih di pesawat. Aduh, aku jadi khawatir. Tasya, kamu kenapa nangis? Tadi badai besar. Gue takut banget Reza kenapa-napa. Pasti gara-gara lo kan? Aku yakin Reza bakal baik-baik aja. Awas aja ya, kalau sampai Reza kenapa-napa, lo bakal gue kasih pelajaran. Kok kamu ngancem aku sih? Bodoh amat. Kamu bukan adik kandungnya Reza kan? Ya emang, gue ini anak adopsi orang tuanya Reza. Tapi sebenarnya gue punya perasaan sama Reza. Apa? Gara-gara hujan badai, saya jadi nggak bisa nangkep ikan. Sekarang nggak punya uang dan jadi bingung deh mau kasih makan anak saya pakai apa. Semua panen saya juga gagal. Iya, saya juga nggak dapat penumpang sama sekali. Ini semua gara-gara aku. Aku jadi merasa bersalah sama semua orang. Pagi, Ren. Akhirnya Bapak datang juga ke sekolah. Iya, kemarin Bapak nggak bisa hadir karena rumah Bapak kebanjiran. Semua barang saya hanyut dan rusak kena air. Waduh, separah itu ya. Maafin saya ya, Pak. Kok kamu minta maaf? Kan bukan salah kamu. Sebenarnya hujan itu turun karena saya tidur. Apa? Jadi kamu penyebabnya? Awas aja ya kalau sampai hujan badai lagi dan rumah saya banjir, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini. Jangan dong, Pak. Woi Ren, udah dapat kabar belum dari Reza? Belum ada nih, gimana ya keadaan dia sekarang? Aduh, khawatir banget sama abang gue. Gue kan pengen nyatain perasaan gue ke dia. Woi, gara-gara lo semua orang jadi kesusahan. Iya, gara-gara lo orang tua gue rugi besar, dagangannya hanyut ke bawah banjir. Maafin aku teman-teman, aku udah berusaha banget buat tahan tidur. Tapi aku kan cuma manusia biasa, butuh tidur. Bodoh amat, pokoknya kita semua bakal musuhin lo. Dasar pembawa sial. Gue punya ide guys, gimana kalau kita habisin aja si Ren ini? Setuju kalau dia nggak ada pasti aman. Aman gimana? Kalau kalian habisin aku, berarti aku bakal tidur selamanya. Dan bakal badai besar selamanya. Kalian mau? Aduh, bener juga. Kita semua bisa mati tenggelam dong. Makanya... Ren, jangan tidur. Ingat Reza belum sampai di Jepang loh. Tapi aku ngantuk banget mah, nggak kuat. Ren, mama siram ya kamu. Iya mah, dikira pohon kali aku disiram. Kamu itu udah ngerugiin banyak orang, nyusahin tau nggak sih? Mama pikir aku nggak susah nahan tidur demi semua orang. Ya salah sendiri, itu kan pilihan kamu kemarin, lupa ya? Kok belum ada berita tentang pesawat ya? Aku jadi khawatir banget nih. Pak, ini dia orangnya. Tasya, kamu ngapain bawa polisi ke sini? Gue mau nangkep lo kalau sampai terbukti Reza hilang. Gak mungkin, aku bisa pastiin kalau Reza baik-baik aja. Akhirnya Reza nelfon mah. Cepetan angkat Ren, kita semua udah khawatir. Sini, biar gue yang angkat. Gak. Halo sayang, kamu di mana? Halo, apa benar ini dengan pacarnya Reza? Saya mau mengabari kalau pesawat yang ditumpangi saudara Reza jatuh di tengah laut dan sampai sekarang korban belum ditemukan. Apa? Puasa full atau uang 500 juta? Puasa full lah ya kali enggak. Ren, kamu pilih uang kan, nak? Enggak pak, aku pilih puasa full. Kamu kan tahu keluarga kita lagi butuh uang. Dasar anak gak berguna. Akhirnya bisa puasa lagi, semangat banget. Lah, Ren lo pilih puasa full. Gue pilih 500 juta, langsung beli mobil baru. Iri kan lo? Aku nggak iri kok, kamu harusnya nggak pilih uang itu. Lala, kabar buruk lah. Hah, kenapa Wan? Kok panik gitu? Mobil baru lo parkir di depan ya, ditabrak truk, pintunya copot mental ke atas pohon. Mak, mobil Lala, mana belum lunas lagi. Siang-siang gini makan es campur emang paling segar. Kamu nggak puasa? Buat apa puasa? Nih lihat gue makan gorengan dan es krim. Mantap. Perasaan setan pada dikurung, tapi kenapa ini ketinggalan satu? Ih, maksud lo apa? Tolong bibir gue kesleo. Lebih asik mama kali ya. Hah? Kelly siapa? Mama kenal yang namanya Kelly nggak? Kelly itu anaknya Tante Debbie, sahabat Mama. Kenapa, nak? Gak apa-apa, Mah.
Ren, lo pilih mengontrol siapa? Aku pilih mamaku, tapi ada yang aneh dari tadi. Apa sistemku error ya? Gak mungkin error, jangan-jangan lo anak pungut. Ih, jangan ngomong sembarangan kamu. Beli makanan atau masak? Jadi selama ini mama bisa masak? Aku belum pernah cobain masakan mama. Ma, mana masakan mama? Hah? Masak? Kamu kan tahu mama nggak bisa masak. Orang rebus air aja gosong. Wah, berarti sistemku error nih. Pergi ke pasar atau ke rumah sahabat? Yay, bisa main ke rumah Tante Debbie lagi. Udah lama banget gak main ke sana. Ma, aku udah siap nih. Ayo kita jalan. Hah? Jalan kemana, nak? Ke rumah Tante Debbie kan, sahabat mama. Loh, orang Tante Debbie yang mau main ke rumah kita? Hah? Tuh, orangnya udah sampai. Halo Jeng, Ren, kamu sudah besar ya sekarang? Semoga aku dapat ilmu yang keren. Mengendalikan angin. Biasa aja ini, mah. Ren, kamu udah pilih ilmu belum? Belum, mah. Ilmunya biasa banget. Waduh. Petir dari mana nih? Perasaan lagi terik banget matahari. Keren kan ilmuku, Ren? Jangan macem-macem sama aku, nanti ku samber pakai petir. Hah, Wih, galak amat. ilmu lo apa? Belum ada, tadi aku tolak. Awas aja lo, bisa-bisa nggak dapat ilmu kalau nolak terus. Kasian banget itu si Ren, udah culun, nggak punya ilmu lagi. Iya, kalau dia diserang pasti nggak bisa ngelawan. Anak-anak, nanti sore akan ada pertandingan ilmu. Siapa yang ilmunya paling hebat akan menang, dan yang kalah akan disingkirkan dari sekolah ini. Aduh, mampus. Aku harus cepet-cepet pilih ilmu kalau kayak gini. Kali ini apa ya? Mengendalikan tanah. Hah, jelek banget. Hei, belum punya ilmu lo. Belum ada yang aku suka. Udah, siap-siap nangis aja deh lo pas tanding. Lemah. Please dong, yang bagusan dikit napa? Memadamkan api. Gak ada yang wow gitu. Hai Ren, kamu udah nolak berapa kali? 3 kali, emang kenapa? Berarti kesempatanmu sisa 1 kali. Kalau kamu nolak lagi, kamu nggak bakal punya ilmu. 20 menit lagi pertandingan akan dimulai ya. Hah, 20 menit lagi? Ilmu gue udah siap banget nih. Gue bisa niup si Ren sampai nyangkut di awan. Iya, dia kan gak punya ilmu. Aku yakin banget kekuatanku gak bakal kalah keren dari mereka. Duh, lama banget loadingnya. Alrol, ini maksudnya apa? Ya udahlah, kesempatan terakhir. Ini cara pakai ilmunya gimana ya? Coba gini. Wih, boleh juga. Lemah, udah siap kalah lo. Gak punya ilmu kan lo? Iya nih, aku gak punya ilmu. Culun. Tunggu aja nanti. Woi Ren, mendingan lo buru-buru pergi deh dari sini daripada lo ditiup ke awan. Lihat aja nanti. Peserta pertama, silahkan Petrus dan Hardy segera naik ke panggung. Siap, Pak. Wah, aku harus nonton nih biar tahu ilmu orang-orang apa aja. Pertandingan dimulai dalam 3, 2, 1. Wah, keren banget Hardy. Pertandingan dimenangkan oleh Hardy. Wih, keren banget. Tapi kasihan si Petrus sampai gosong gitu, nggak tega liatnya. Peserta kedua, Ren dan Selin. Haduh, gak level banget lawan gue si culun ini. Lo gak mau ngundurin diri aja? Ntar nangis lagi. Kamu belum tahu kekuatanku kayak gimana, nanti kamu kaget. Halah, orang kayak lo mana mungkin punya ilmu yang bagus. Udah mau mulai, aku harus tes dulu kekuatanku kayak gimana. Wah, bisa ganti-ganti. Tapi aku belum tahu sih cara ngendalinnya gimana ya. Oke, peserta kedua, Ren dan Selin. Apakah kalian sudah siap? Siap dong. Siap. Pertandingan kita mulai dalam 3, 2, 1. Ah, tanganku kena pisau. Ya ampun, Nak. Kok bisa sih? Loh, kok warna darahmu merah? Ya iya, Mah. Kita harus tutupin lukanya. Mama akan palsuin warna darahmu jadi biru. Tapi nanti kalau ketahuan bisa bahaya, Mah. Gak bakal ketahuan kok. Nanti kalau disuruh scan, kasih jarimu yang telunjuk ya. Oke, Mah. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan, Nak. Halo, Ren. Warna darahmu apa? Ya, biru lah. Oh, bagus deh. Gue juga biru kok. Kalau biru itu artinya berkasta sedang. Kalau emas artinya berkasta tinggi dan memiliki kekuatan super. Kalau merah apa? Merah itu kasta rendah, nggak punya kekuatan apa-apa. Pagi, Bu. Pagi, Ren. Selamat datang di kelas warna darah biru. Silahkan scan jarimu untuk absen ya. Waduh, aku lupa. Tadi Mama malsuin warna darah aku di jari telunjuk atau jari tengah ya. Ren? Ah, iya Bu. Oke, warna darahmu biru ya. Wina kemana ya? Wina udah meninggoy, Ren. Dia disingkirkan karena warna darahnya merah.
Itu siapa? Itu Caca. Dia satu-satunya yang punya warna darah emas. Wih, tapi kok kelihatannya biasa aja orangnya. Lo ngomongin gue ya? Mau gue sihir jadi kodok? Jangan dong galak amat. Guys, sekolah kita kedatangan pengawas loh hari ini. Pengawas apa? Pengawas ulangan? Bukan, itu pengawas untuk mastiin kalau di sekolah ini udah nggak ada orang yang berwarna darah merah. Gue curiga sama si Ren. Dia masa cuma berani kasih jari telunjuk dia? Iya, kita harus suruh bu guru buat cek jari dia yang lainnya. Semuanya pergi ke lab ya. Hari ini kita akan mendonasikan darah. Hah? Donasi darah? Kemarin kan udah diinfoin Ren, lo nggak denger? Maaf pak, saya nggak bisa ikut donasi. Pak, saya curiga warna darah dia bukan biru. Ren, sini jarimu yang lain biar saya ambil darahnya. Gak mau. Cepat sini. Au, sekarang tunjukkan warna darahmu. Hijau? Hah? Kata papa aku nggak boleh kasih tahu siapapun kan? Permisi, saya anak baru kelas IPA 2 di mana ya? Pekerjaan ayah lo apa? Tukang bangunan. Gue nggak level ngobrol sama lo. Mendingan lo bawain barang gue nih. Gak mau. Udah turutin aja, Ella itu anak pengusaha paling kaya di kota ini. Oh ya, terus kenapa? Berani ya lo ngelawan gue? Rasain nih. Heh, anak tukang bangunan. Maaf om, siapa ya? Om, emangnya saya ini om kamu apa? Panggil saya yang mulia Tuan Den. Dia yang pukul aku, Pak. Aku gak mukul Ella kok. Cepat kamu berlutut dan menggonggong kayak anjing. Cepat ikuti kata Tuan Den, dia itu pengusaha terkaya di kota ini. Kamu mau dipenjara? Aku gak mukul Ella bu, Ella yang nampar aku. Bacot lo anak tukang bangunan. Apa-apaan ini? Jenderal, kenapa Jenderal ada di sini? Ren, itu anak saya. Kalian apakan dia? Ini cuma salah paham. Jenderal, saya nggak tahu apa-apa. Dari tadi saya belain Ren kok. Cepat bakar sekolah ini dan jatuhkan hukuman yang berat kepada Den dan guru itu. Jenderal, ampuni saya. Jangan hukum ayahku.